Ngerti. Pak Ridwan, kalau apa permodelan regresi gitu udah familiar ya Pak Ridwan ya, karena kan terbiasa ngisi matematik ekonomi ya Pak. Hipotesa. Ya, kalau kita di kampus di Politeknik ini sebenarnya yang diajarkan nggak repot-repot sekali gitu. Jadi kita jadi downgrade jadinya. Jadi yang diajari ya regresi sederhana, teorinya ya kemudian menghitung secara manual gitu saja. Gitu. Kira-kira perlu saya review nggak Pak tentang permodelan regresi kayak gitu Pak? Atau kita langsung ke tools aja Pak? Saya kira ke tools saja pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kan Pak, ya? ketika kita punya, artinya kan kita kan persoalannya kan kita udah apa lah ya, sudah tahu bahwa ketika kita ingin membuat sebuah model itu kan turunan dari sebuah teori kan seperti itu. Artinya dari teori itu disusunlah persamaan, ya regresi lah lebih kurang seperti itu kan. Nah selanjutnya kan data-data terkait dengan variabel-variabel ini yang terkadang kita yang mengalami kendala, ya kan. Terkadang kita membuat apa namanya itu, kalau dia dalam bentuk kuesioner lah yang paling sering itu kan membuktikan apakah reliable, apa namanya itu lagi satu lagi validitas. Itulah yang seperti itu yang kadang-kadang di kita itu yang karena jarang-jarang prakteknya akhirnya ya kadang-kadang lupa juga seperti itu. Iya, kalau gitu kita mungkin langsung ke tools aja ya Pak Ridwan ya. Gitu. Tadi siang saya sudah kirim ini Pak ya, data time series. Nanti kalau sudah oke, saya nanti share data yang cross section sama panel untuk kita nanti belajar gitu. Nah, kelemahannya Pak, kalau di Fuse itu kita nggak bisa hitung validitas reliabilitas Pak ya, gitu kelemahannya. Jadi kalau di Fuse kita memang nggak bisa hitung itu, karena memang validitas reliabilitas itu kan cenderung digunakan untuk analisis-analisis univariat atau misalnya regresi sederhana yang basis datanya itu skala pengukurannya itu ordinal biasanya Pak ya, gitu. Jadi yang Likert preferensi lah itu memang membutuhkan validitas reliabilitas. Nah, kalau Fuse ini menganggap data yang masuk itu data interval atau rasio Pak gitu. Jadi memang tidak memerlukan treatment seperti menghitung validitas, kemudian juga melihat reliabilitas itu. Jadi memang kelemahannya Fuse itu Pak. Jadi kalau saya boleh saran sih, misalnya kita mengolah regresi dengan basis data itu yang nominal atau ordinal di variabel X-nya, mungkin saya sarankan mending pakai SPSS saja kalau mau regresinya OLS itu. Tapi kalau memang datanya rasio atau time series atau panel itu cocok. Tapi mungkin sedikit mereview ini menarik juga sebenarnya, dan terkadang saya juga ada persoalan juga untuk mendudukkan persoalan jenis data ya. Tadi kan sempat tadi tersebutkan data interval, rasio, apa namanya nominal. Itu sebenarnya data itu seperti apa ya? Contohnya kemudian yang data-data itu yang bisa diolah sama alat statistik yang namanya SPS atau EPIUS tadi, mungkin bisa lebih runut barangkali di reviewnya Pak Afi terkait itu. Jadi memang jenis data umum penting Pak ya. Jadi yang kita kenal sih ada 4 ya skala pengukuran ya, yang akan nanti skala pengukuran ini akan menghasilkan jenis-jenis data masing-masing. Yang pertama nominal, kemudian ordinal, kemudian interval, kemudian rasio gitu. Kalau nominal itu adalah skala pengukuran yang sifatnya itu kategorikal Pak ya. Jadi hanya melahirkan kategori-kategori secara diferensiasi gitu. Contohnya misalnya data-data kayak jenis kelamin, kemudian mata pencaharian seperti itu nominal gitu.
yang dulu awal saya tahu itu nominal hanya melahirkan 2 kategori gitu, misalnya 1, 2 atau 1, 0, ternyata enggak. Ternyata semua yang kategorinya itu diferensiasi, tidak ada rankingnya itu nominal gitu. Jadi kayak ya jenis kelamin, kemudian agama gitu. Ya variabel kualitatif sebetulnya, tapi kita menggunakan angka sebagai coding, itu nominal. Kemudian yang kedua ordinal. Nah, kalau ordinal ini data yang skala pengukurannya itu berranking, Pak ya, ranking. Biasanya ini skala-skala Likert gitu, Pak. Misalnya tentang kepuasan, tentang misalnya kinerja yang diukurnya dengan skala. Misalnya sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, sangat rendah kayak gitu. Nah, ini skalanya ordinal. Nah, kalau nominal dan ordinal ini kan basis informasi awalnya kan informasi kualitatif, Pak ya, bukan angka ya. Nah, sehingga ketika kita akan memproses data ini secara statistik, maka kita harus mengkode informasi tadi menjadi angka gitu. Kalau diferensiasi ya berarti nominal, kalau ada ranking ya ordinal. Nah, ini statistiknya kita sebut dengan statistik non parametrik, Pak ya. Kemudian kalau yang ketiga dan yang keempat itu skala pengukurannya interval dan rasio. Kalau interval kita tahu rentang, Pak ya. Jadi rentangan saja. Jadi misalnya kayak pendapatan gitu, pendapatan kita berapa sih gitu. Nah, itu bisa dijawab dengan rentang, misalnya di bawah 1 juta, kemudian 1 juta sampai 2 juta, kemudian C 2 juta sampai 3 juta gitu, D 3 juta sampai 4 juta, E di atas 4 juta. Nah, nanti responden akan memilih yang mana gitu. Sebetulnya skala interval itu juga untuk mengukur skala rasio, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih tertutup biasanya sih, Pak. Karena nanti begitu sampai di tabulasi, data interval ini harus dirasiokan, itu wajib, karena dia kan akan kita olah gitu. Biasanya tekniknya kalau yang saya dan mungkin beberapa teman dosen di sini rekomendasikan ke mahasiswa, umumnya kita akan pakai nilai tengahnya dari rentang itu yang akan digunakan untuk tabulasi, atau nilai tertingginya atau nilai terendahnya, itu nanti justifikasi peneliti. Kalau rasio langsung ya, data yang menghasilkan angka numerik utuh. Nah, kalau interval rasio itu skala statistiknya parametrik. Kemudian kalau untuk diolah dengan regresi, Pak, itu memang kalau misalnya statistiknya itu parametrik semua gitu, kayak di sini, itu memang EFUS merekomendasikan untuk mengolah data yang berangkat dari statistik parametrik. Artinya datanya itu berupa interval atau rasio gitu. Karena untuk data-data yang sifatnya itu ordinal, itu membutuhkan treatment khusus untuk diolah. Misalnya kita membutuhkan validitas responden kayak gitu. Sehingga untuk biasanya, Pak, data-data yang ada variabel dengan skala pengukuran nominal atau ordinal, umumnya nih, Pak, diselesaikannya dengan analisis varians gitu. Tidak harus dengan regresi, tapi dengan melihat variansnya saja gitu. Nah, biasanya SPSS akan bisa membantu gitu. Contoh nih, Pak, misalnya kita mau meneliti pengaruh antara A terhadap B gitu. Tapi antara A dan B ini skala pengukurannya ordinal semua. Misalnya pengaruh antara jenis kelamin dengan selera makan kayak gitu. Nah, ini kan jenis kelamin ini nominal, selera makan ordinal. Nah, ini sulit, tidak bisa kalau diproses dengan regresi ini tidak bisa. Karena parameter yang dihasilkan tidak akan terbaca dengan baik. Maka disarankan kita menggunakan uji beda t-test gitu. Sehingga kalau regresi, terutama kalau kita mau mengolah dengan EFUS, itu kita perlu data-data yang interval atau rasio, karena parameternya yang akan kita pakai. Itu sih, Pak. Oke, Mas, sudah oke. Nah, kalau data series tuh yang ini, Pak ya, kan kemarin request-nya Bapak kan, ayo kita coba lihat data series gitu. Nah, ini saya sudah kirim ke ke grup WA, nanti bisa untuk contoh nih, Pak. Nah, ini adalah
Data series tentang konsumsi per kapita ayam ya Pak ya gitu per tahun gitu. Data time series dari tahun 1960 sampai 1982. Variabelnya adalah konsumsi ayam per kapita. Maaf X1-nya hilang. Kemudian ini nanti X1 aja. Kemudian sorry. X2 jadi X1 ya. Ini dikasih namanya X2 sih, udah nggak apa, kita ke X2 aja deh. Kemudian X2-nya adalah pendapatan disposable per kapita, pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian X3-nya itu harga ayam retail, kemudian harga ayam per pound, retailnya harga ayam eceran per pound, kemudian X4-nya harga daging babi eceran per pound, X5-nya harga daging sapi eceran per pound, dan yang keenam adalah indeks harga komposit substitusi ayam per pound gitu. Nah, 5 variabel X gitu. Dan 1 variabel Y gitu. Tapi data kita time series Pak ya. Dalam hal ini time seriesnya itu data tahunan gitu. 60 sampai 82. Nah, ini oke Pak ya, data oke ya. Sekarang saya masuk ke EViews nih Pak gitu. Langkah pertama ini kan kita menyusun modelnya dulu lah Pak ya gitu. Jadi persamaan regresinya ya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X2 tambah beta 2 X3 tambah beta 4 X4 beta 2 beta 3 beta 3 X4 tambah beta 4 X5 tambah residual gitu. Nah, ini permodelan persamaan regresi kita. Nanti ini modelnya kita bisa susun, Pak. Nah, ini kita men-settingnya persamaan linear, Pak ya, berarti ya, karena regresinya OLS. Kita akan punya setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 hipotesa gitu. Saya kira kalau hipotesa kita sudah oke lah gitu, nggak perlu saya recall lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tools Pak, itu EViews gitu. Nah, ini misalnya. Bapak bisa lihat tampilan EViews-nya Pak? Bisa. Oke. Nah, tampilan EViews awal nanti seperti ini Pak. Kalau yang Bapak nanti download itu tampilannya akan seperti ini. Nanti akan minta misalnya klik new website atau open, misalnya kita nanti klik new work file gitu. Nah, nanti kita klik create new work file Pak. Langkah pertama di EViews itu adalah menginput data dulu Pak. Jadi menginput data, kemudian proses, kemudian bentar kalau umpamanya tampilan tulisan yang di box depan ini yang work file create itu tidak muncul, kita munculkannya kalau tulisannya ini nggak muncul, Bapak file new Pak. File new work file. Nah, file new work file. Ini pasti nanti akan muncul gini ya Pak ya. Gitu. Ya, ada muncul ya. Ini tampilan awal kita nanti kayak gini Pak. Gitu. Nah, sebelah kiri ini adalah struktur datanya Pak ya. Ada unstructured, ada date, regular frequency, ada balance panel itu. Untuk data yang time series atau cross section, maka kita kliknya yang ini ya Pak ya, date, regular frequency gitu. Kalau yang kalau datanya series ya. Kalau datanya time series ya Pak. Nah, time series cross section pakai ini Pak. Cross section pun sama. Series atau cross section maka pakainya yang ini, date, regular frequency. Gitu. Cuman kalau nanti kita mengolahnya data panel, maka ini Pak yang kita pilih ya, balance panel gitu. Kalau untuk kasus kita karena data kita adalah data time series, maka kita pilih yang di sini. Itu date regular frequency. Sudah Pak? Kalau sudah kita pindah ke sini Pak. Nah, frekuensinya ini kalau diklik, wah Bapak punya banyak. Bapak punya banyak banget pilihan. Ada multi year, ada annual, ada semi annual ini semesteran, ada kuartalan, ada monthly, ada bi-monthly, 2 bulan, ada 4 bulanan, ada mingguan. Jadi
Ini kelebihannya Fuse, Pak. Dia memberikan kita ruang untuk mentabulasi data secara series gitu. Kalau kita sih kan karena datanya tahunan, kita annual, Pak ya. Nanti ya diklik. Tuh, di sini klik. Kalau sudah start date-nya gitu. Kita tadi 1960 sampai 1982. Ya, start date-nya di sini aja, Pak. 1960, end date-nya 1982. Nah, ini. Bapak sambil buka Fuse atau dicatat, Pak, ini, Pak? Saya coba buka sebentar ya, Mas. Oh ya, boleh. Sambil nunggu Bapak buka. Oke, sudah sampai 1982. Dan kalau sudah oke ya, ini nggak usah. Oke ya. Oke langsung. Oke. Nah, kalau oke, tampilan Word file untitled-nya jadi kayak gini nggak, Pak? Iya, C sama receipt tulisannya. Terus yang di sini range-nya 1960 sampai 1982, 23 observasi ya, Pak ya? Udah sama kayak gini ya? Ya, ada 3 observasi ya. Nah, kalau sudah, Pak, kalau sudah kayak gini ya, ini tampilan Word file kita, Pak. Kita baru punya state sama residual. Ini belum ada isinya semua. Nah, sekarang kita memasukkan datanya, Pak. Nah, untuk memasukkan data, enaknya Fuse itu kita bisa copas aja, Pak, dari Excel gitu. Dicopas aja. Nah, itu caranya Bapak klik objek, Pak, yang di sini, Pak. Yang di dalam Word file. Objek, new object. New object. Oke. Oke. Kalau sudah, Bapak pilih yang series, Pak. Series. Yang series. Series, yang ini. Series ya, Pak. Oke. Kalau sudah, ini dikasih nama, Pak. Gitu. Kasih nama. Misalnya kita mau memasukkan variabel Y-nya dulu ya, Pak. Saya ketik aja Y gitu. Ini namanya bebas ya, Pak. Yang penting tidak spasi. Gitu. Namanya bebas saja. Gitu. Yang penting dalam satu kata. Pak, maaf Pak, tadi diketik objek, terus klik apa lagi ya, Pak? Objek, new object, Bu. Objek, new object. Saya ulang ya. New object. Kemudian series ya, Bu ya. Kalau sudah diklik di series, ini dikasih nama, Bu. Kasih nama Y. Kita maksudnya mau memasukkan variabel Y dulu. Series. Series karena data kita series ya, Bu ya. Udah Y. Ini aturan penulisan nama variabelnya bebas aja, yang penting dalam satu kata, Pak. Gitu. Tapi pokoknya tidak boleh spasi, Pak. Nggak haram, nggak boleh dispasi. Satu kata. Misalnya ini mau Bapak kasih nama variabelnya pun boleh gitu. Nah, siapa gitu. Biasanya kalau ganti nama variabelnya saya punya ada spasinya ya dikasih apostrof gitu. Cuman saya selalu merekomendasikan udah deh kasih namanya yang simpel aja, misalnya Y, X1, X2 gitu. Karena nanti ada kaitannya pada saat kita mengolah, Pak. Nanti ada kaitannya. Kalau kita klik oke ya, Pak ya. Oke ya. Sip. Nah, kalau oke nanti udah ada Y-nya di sini, Pak. Iya. Gitu. Ya, kita ulang lagi sampai X5 ya, Pak ya, gitu. Jadi kita ini siapin tempatnya dulu, nanti baru nginput. Jadi kita ulang lagi untuk bikin X2. Ini di enter juga bisa kok, Pak. Series lagi, Pak. Sama, Bu. Series lagi sama. Pokoknya kaidahnya harus series. Series nama variabel. Nah, sampai X5. Objek. X5. Ya. X2. X2, X3, X4, X5, Bu. Kita tadi nggak punya X1, Bu. Tuh, jadi bentuknya udah kayak gini nanti ya, Bu ya. Ya, Pak.
Sudah ya Bu, Pak? Nah, Sampai X5 ya Pak? Ya, sampai X5 Bu. Oke. Kalau sudah, Bapak bisa klik di X2-nya gitu misalnya Pak. Diklik di X2. Nah, ini masih 0 ya Pak ya, masih not available. Nah, ini datanya kita masukkan ini Pak. Gitu. Ini saya ini aja, saya maksimal saja. Nah, ini X2-nya masih kayak gini. Nah, ini kita harus memasukkan angkanya, Pak, gitu. Si X2. Caranya memasukkan gimana? Coba saja, Pak, gitu. Misalnya saya pindah ke Excel. Nah, yang X2 ini saya blok aja, Pak. Saya blok sampai selesai tuh, Bu. Blok, copy. Nah, kalau sudah copy, saya masuk ke e-views lagi, gitu. Saya klik di sini. Tapi harus saya klik edit dulu Pak Bu, gitu. Kalau enggak dia nggak bisa keblok, kekunci. Jadi harus dibuka dulu dengan cara diklik edit, nah, baru deh bisa. Nah, ini baru dipaste keluar nih Pak. Nah, gitu Pak. Silakan Pak dicoba Pak. Diklik, kemudian yang di Excel-nya diblok saja. Di paste. punya saya tahun 74-nya not available deh pas di copy paste. Yang di berapa Pak? Di masih X2 di tahun 74 sampai 82-nya NA dia. Oh, ini Pak. Coba Bapak share screen Excel-nya Pak. Mungkin ngopinya tadi nggak full Pak. Bapak bisa share screen nggak? Nah, ini saya stop presenting. Nah, Bapak sekarang bisa. Coba bisa share screen. Ini, nampak, Pak? Belum nampak Pak, belum lihat. Sudah share screen ya Pak? Ini? Oh ya ini dah. Pak, ya bisa copy Pak, copy X2 ya. Sekarang masuk ke e-views Pak. Nah, itu masuk ke itu. Ulang kan? Ya, paste aja Pak ya. Udah satu. Oh iya. Dia 3975 kemudian 39311. Coba ke Excel lagi Pak. 9311. Di sini berhenti dia. Oh iya, dia berhenti di situ. Berarti ini Pak, yang bawah di copy coba Pak. Yang di bawah ya, yang ini ya. Kayaknya tadi yang 931 Pak. Ya. Ini saya menduga Pak ya. Saya menduga nih Pak ya. Di tempat Pak, di Excel Bapak, itu komanya membaca koma. Jadi di Excel tempat Bapak, itu harus dirubah jadi koma. Gitu. Kan kalau di Excel Mas, kita ini kan tidak ya. Ini di tempat Bapak kan jadi koma tuh. Ya kan Pak? Iya. Sedangkan Excel itu komanya titik Pak. Ya. Ini saya download yang dari WA nih. Jadi begini aja. Iya. Kan begitu ditransfer di tempat Bapak kan dia mintanya langsung ini ya Pak ya. Apa namanya?
Tapi ini kalau Dia di langsung titik berubah dia jadi malah koma gitu. nggak ini dia, nggak dapet dia. Coba Pak, kalau 397,5-nya itu dikopikan ke ini Pak. Nah, itu coba dikopikan ke eViews Pak. Nah, soalnya di eViews Bapak kan, nah itu kan dia nggak baca ya Pak ya. Nah ya kan Pak, benar. Jadi harus di Ini koma. titik dia tuh. Iya, ini Ini titik membacanya dia. koma Pak kalau eViews Pak. Nah, kan di Excel-nya Bapak di titik kan. Kalau di Empat. Excel-nya Bapak di koma, Excel-nya nggak mau baca gitu. Makanya tadi ini dibacanya 4 digit kan Pak. Iya. Nah, ada replace nggak ya Pak ya? Kan biasanya ada fasilitas replace atau apa tuh loh Pak. Oh, bentar ya. Biar komanya hilang. Biasanya ada apa ya Pak? Nah, ada yang hilang. Oh enggak, yang hilang ya. Nah coba ini harusnya sudah mau nih Pak nanti. Nah, sudah Pak ya. Ya, sip. Ya, sip. Kalau Ibu Rehulina lancar Bu yang di transfer dokumennya. Mau mengcopy pastenya ini yang apa Pak? Oh, Ibu, ya Ibu bisa share screen Bu. Ibu bisa share screen gantian Bu Rehulina. Ya Coba. Pak. Ini mouse-nya bermasalah pula, jadi mengcopy pastenya jadi susah. Ya. Pakai ini aja Bu, Ctrl C, Ctrl V gitu aja Bu. Nanti. Ya. Ya ini kok angkanya jadi apa? Itu bisa ini Bu, share screen Bu, kayak yang tadi Bapak Ridwan. Jadi yang present now itu loh Bu, yang kiri, yang kanan bawah itu Bu, itu diklik. Saya pakai Google HP. Meet-nya pakai tablet. Oh iya. Ini Bu, saya pandu ya Bu ya, saya pandu. Ibu sekarang posisinya di mana? Di eViews atau di Excel? Di Excel. Di Excel, oke. Ibu mau copy X berapa Bu? X2. Oke, X2-nya itu diblok semua Bu ya angkanya. Yang 397,5 itu diblok sampai paling bawah, sampai 2478,7 ya Bu. Ini kok jadi 413 semua Pak, kenapa ini? Oh semua jadinya 413,3. Nah, semua nilainya. X2 ya Bu? Iya. Oh, apa karena ini ya? Coba di-undo Bu, itu enggak Bu ya? Di-undo, diunduh. Oh. Oke, udah. Gimana Bu? Kembali ke yang tadi, ke angka yang Sudah. Mulai dari ya? X2 ya? X2, bukan. Mulainya dari angka di bawahnya X2 Bu, yang 39. Oh, dari angka. Itu. Oh. Itu di blok di drag ke bawah sampai yang 2478 itu Bu. Terus Ctrl C ya Pak? Ya, Ctrl C. Ya. Mouse-nya ini bermasalah pula, aduh. Iya. Tidak apa-apa Bu, ada opsi lain kok. Sudah Bu, di Ctrl C. Bisa Pak. Ctrl C. Bloknya bisa Bu, di blok, Ctrl C, Ctrl terus C. Kontrolnya jangan dilepas Bu ya. Ctrl terus C bareng. Ya. Ctrl C. Sudah. Maklum Pak, ini udah udah orang. Kalau saya bisa dilihatin ini Bu. Bisa dilihatin di laptopnya lewat tablet Bu. Oh ya. Bisa dilihatin di laptopnya sih Bu, mungkin lewat tablet. Oh iya, bisa Pak. Mana ini?
Ibu diaktifkan aja ininya. Nah, coba dilihatkan ini Bu. Layarnya, Bu. Layar laptopnya itu saya dilihatkan. Iya Pak. Nah, Ibu Rehulina posisinya masih di copy, masih di Excel. Iya. Wah. Oke, lanjut aja Pak. Nggak apa-apa Bu, bareng aja, nggak apa-apa. Ibu ini udah di copy Bu, udah di Ctrl C X2-nya, udah di copy, terus di Ctrl C sudah. Oh, apa gini aja. Bu Rehulina, Ibu, Ya. saya kirim file eViews aja Bu ya. Saya kirim file eViews ini, nanti Ibu tinggal buka. Oh iya. Bentar Bu, saya kirim WA. Yang X6 nggak kita apa ya Pak ya? X6-nya nggak ada Pak ya, kan kita sampai X5 aja ya Pak ya? X5 ya. Nah, kan di Excel-nya kita cuma X5 aja ya Pak ya? Saya ada X6 ya. Ada Pak? Iya. Pak. Oh iya Pak, apa? Iya X6 Pak. Composite X6, real Pak. price of chicken. Iya, itu Pak. Iya, di sekalian Pak. Kalian ya? Sekalian. Ya. Ekonometrika. Oh berarti punya saya kurang ini. Ini Y-nya harusnya X6. Ya benar. Terus saya harus bikin satu lagi nih. Objek, new objek. Bentar Bu ya, saya ternyata kurang satu variabel. Ini Pak, kalau sudah orang tua belajar Pak. Oh, enggak apa Bu. Enggak. Saya juga ngajar di PTS tuh kadang pesertanya juga mahasiswanya sudah tua, sudah sepuh gitu Bu ya, kalau orang Jawa bilang. Semangat. Iya. Ya, saya save file, save. Di ini aja, di D. Oh ya, latihan terus. Pak Ridwan jadi kelamaan nunggu dia, nunggu saya yang. Enggak apa-apa Bu. Nanti malahnya cepat Bu. Yang lama itu ini Bu. Malahnya cepat. Latihan ya. Sudah Bu, sudah saya kirim di grup ya Bu, di grup latihan ekonometrika. Ibu bisa download. Oh iya Pak, download langsung. bentar ya Pak. Sambil nunggu Ibu, sambil nunggu Bu Rehulina,
Pak Ridwan, kita bisa tampilkan data ini dalam grup, Pak. Ini kan kalau kita di work file kan satu-satu ya Pak Ridwan ya. Benar Pak, saya share screen dulu. Oke, sambil nunggu Bu Rehulina. Ini kan tampilannya nggak enak ya Pak Ridwan ya, karena kan satu-satu gitu. Kita nggak bisa lihat dalam grup gitu ya Pak ya. Nah, ini kita bisa jadikan satu dalam grup sebenarnya Pak gitu. Caranya Y-nya diklik satu kali gitu. Misalnya kita grupnya mau Y dulu gitu. Y-nya klik, terus kontrolnya dipegang terus Pak ya. CTRL-nya dipegang terus. Terus X2-nya diklik, X3 diklik, X4 diklik, X5 diklik, X6 diklik gitu. Nah, kayak gini Pak. Berurutan ya? Nah, nanti kalau urutan Pak, ya. Kan nanti biar di tabelnya itu juga urutan gitu. X2 sampai X6. Ya. Kalau sudah diklik kanan Pak, terus open as group Pak. Iya Pak ya, open as group. Diklik, nah udah tampil. Nah, oh iya, enggak. Tampilannya kan udah enak gini ya Pak ya gitu. Jadi udah asik tampilannya. Nah ini harus disimpan Pak gitu. Caranya ini kalau nggak disimpan Bapak silang bilang dia. Nyimpennya name Pak, diklik name. Klik name. Nah, diklik name lah itu nanti Bapak mau kasih nama apa silakan bebas. Gitu. Ini ya saya biarin namanya grup 1 gitu. Terus saya oke. Latihan 1 aja Pak. Nah, boleh Pak, boleh. Nanti kalau sudah Pak, ini di sini ada logo G-nya Pak, grup 1. Wow. Atau apa tadi terserah Bapak. Ini kalau diklik udah kayak gini Pak. Ya keren. Nah ini berarti kita udah punya grup. Datanya udah ditampilkan dalam grup. Gitu. Bu Rehulina sudah bisa di-download Bu? Ini mesti saya coba Pak. Oh ya. Belum dibuka, nanti ya. Sampai file ini. Kok nggak bisa dibuka ya Pak? Terus, bilangnya apa Bu? Bilangnya? Bilang perintahnya apa Bu? Nggak bisa dibuka. Ada instruksi apa Bu? Ini buka dari apa ya Pak? Ini dia buka dengan WPS Office. Efuse Bu. Jadi tuh Bu, Ibu itu disimpannya di download ya Bu ya berarti ya. Itu Ibu masuk Efuse aja kayak saya gini, terus file open Bu. File open, Efuse work file. Nanti dicari aja Bu. Nah Ibu tadi nyimpennya di mana gitu. Biasanya di download. Gitu. Biasanya nyimpennya di download. Gitu. Jadi Ibu masuk Efuse, Efuse-nya udah ada ya Bu ya. Ini kan sekarang dia di HP ya Pak. Efuse-nya kan di laptop. Oh ya Allah. Ini ya ternyata laptopnya nggak koneksi internet. Oh iya nggak bisa. Jadi yang dari HP itu dipindah laptop gitu. Jadi kan nanti kita bisa buka. Iya itu maksudnya gitu tadi kan. Kayak kalau gitu yang tadi Excel itu pun saya pindah juga pakai pakai OTG. Berarti nanti juga gitu ya Bu ya. Ini Bu Rehul. Ya. Ibu buka email aja biar dikirim by email aja. Tapi laptopnya itu nggak koneksi internet Pak. Laptopnya koneksi internet nggak Bu? Koneksi. Koneksi. Bisa buka ini tuh Bu, WhatsApp web. Enggak koneksi Pak, enggak. Laptopnya enggak koneksi. Makanya udah. Gini aja nggak apa Bu. Misalnya Ibu ingin ikuti ini dulu nggak apa. Jadi Iya, saya ikut aja. Saya ikutin. Gitu ya. Ya. Nanti kan saya
Saya ikutin petunjuk Jadi Bapak, nanti saya catat aja, saya catat. nanti besok kan kita akan belajar dengan data ini lagi, Bu, Pak. Iya, Jadi iya. nanti ngikutin. Oke, baik. Kalau sudah, ini kan tampilan work file kita kayak gini ya, Bapak ya. Artinya kita sudah selesai tahap pertama. Tahap pertama itu adalah tahap menginput data. Jadi kalau di Hebus gini tahapnya 3 saja, Pak, Bu. Menginput data, mengolah data, sama menginterpretasikan gitu. Hari ini kita akan menginterpretasikan regresi linear sederhana gitu. Artinya mungkin kita nanti akan pakai 1X. 1X saja. Misalnya begini, Pak. Kita punya X, Y-nya itu konsumsi ayam per kapita, kita X2-nya pendapatan disposable per kapita. Nah, saya misalnya mau buat regresi linear sederhana untuk ini aja, misalnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X2. Udah, regresi linear sederhana saya modelnya gini. Jadi saya mau lihat, ini dari persamaan regresi ini, saya bikin modelnya itu konsumsi ayam ya Pak ya, ini konsumsi ayam sama dengan beta 0 tambah beta 1 pendapatan per kapita gitu. Residual. Nah, model regresi saya ini persamaannya. Persamaan regresi linear sederhana gitu. Ya. Jadi persamaan ini Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X2 tambah error. Saya bisa menyusun model regresinya adalah konsumsi per kapita sama dengan beta 0 tambah beta 1 pendapatan per kapita sesuai dengan ini gitu ya Pak ya. Itu. Oke, misalnya saya mau buat hipotesanya sekalian gitu misalnya. Kita susun hipotesanya 2 arah dulu deh gitu. Berarti H0-nya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara pendapatan per kapita terhadap konsumsi ayam. Ini saya kasih angka aja Pak, biar ini persamaan, ini model, ini hipotesa. Ya. Kemudian HA-nya ya, HA-nya ada pengaruh signifikan antara pendapatan per kapita terhadap konsumsi ayam. Nah, ini saya sudah punya hipotesa, jadi saya sudah punya persamaan, saya sudah punya modelnya, kemudian saya juga sudah punya hipotesanya. Dan nanti kita mau uji nih ya Bapak Ibu ya secara statistik. Karena kita uji, karena regresi kita itu regresi linear sederhana saja, hanya ada 1X, maka hipotesanya juga satu saja, itu satu pasang saja. Gitu. Pengaruh antara X2 terhadap Y. Gitu. Nah, baik Pak, kita sudah lengkap nih Pak, kita sudah punya datanya di Fuse, kita sudah punya persamaan, kita sudah punya hipotesa, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Nah, enaknya kalau di sini gampang Pak ngolah datanya gitu. Nah, cara ngolah datanya, kita klik quick Pak, yang paling atas ini Pak. Quick. Bapak Ibu ya. Kita klik quick. Kemudian klik estimate equation. Ini Pak. Ini. Quick estimate equation. Klik. Nah, nanti akan muncul toolbar seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini kita tinggal ketik saja gitu. Ketiknya adalah Y spasi C spasi X2. Ini Pak. Ini rumusnya. Jadi Y spasi C spasi X2. Y ini adalah nama variabel Y kita. Spasi C ini adalah untuk membedakan nanti spasi X2. Gitu Pak. Gitu. Jadi caranya gini. Makanya ya, tadi kalau misalnya tidak berpengaruh dengan huruf kapital ya Pak Api ya? Enggak Pak, gitu. Enggak. Gitu. Makanya kan tadi ini ya Pak ya, kalau bisa nama variabel kita itu simpel saja gitu ya Pak ya di sini. Supaya apa? Supaya nanti ngetiknya di sini gampang Pak gitu.
Jadi kalau misalnya nama variabel kita susah ya berarti kan kita ngetiknya harus sesuai nama variabelnya kan Pak gitu. Misalnya Y tadi Bapak namain income per kapita, berarti di sini ya Bapak harus nulis income per kapita persis Pak. Nggak boleh ada salah satu karakter pun. Gitu. Nanti kalau salah satu karakter, Evius nggak mau baca gitu. Kita nggak bisa bikin label ya, Pak ya? Gimana Pak? Bikin label seperti di SPSS gitu, walaupun enggak. Enggak Pak, nggak perlu bikin label gitu. Jadi langsung gini aja, Y spasi C spasi X2 gitu. Nah makanya tadi Pak ya, Bapak Ibu, kenapa nggak boleh ada nama spasi di variabel kita? Karena spasi ini udah jadi penanda Pak. Gitu. Spasi ini jadi penanda pembeda ini. Gitu. Itu. Soalnya nanti kalau X-nya banyak, itu penandanya ya spasi-spasi tadi Pak. Gitu. Nanti X2 spasi X3 spasi X4 terus kayak gitu aja. Gitu. Bapak Ibu sudah ya Pak, Bapak Ibu ya ininya. Apa namanya? Ya. Kalau sudah, ini metodenya tetap Pak, least square gitu. Nah, inilah permodelan regresi yang cukup banyak ini. Nah, kita pakai yang ordinary least square ini. Jadi biasanya tampilan defaultnya akan langsung ke sini Pak, langsung ke least square dengan sampel ini. Bisa kita kurangi sih enaknya Evius ini Pak. Gitu. Jadi misalnya saya hanya ingin meregres dari tahun sekian sampai sekian bisa gitu. Tapi ini tampilan tahunnya normal. Oke, kalau sudah semua Bapak silahkan klik OK Pak. Nah, sudah masuk tampilan ini ya Pak ya? Sudah. Nah, inilah outputnya Pak. Gitu. Inilah output regresi kita. Gitu. Nah, ini disimpan dulu Pak. Gitu. Kalau nggak disimpan nanti hilang. Gitu. Sama cara menyimpannya klik name. Gitu. Silahkan kasih nama apa. Bebas. Nah, nanti di toolbar akan muncul ini tanda sama dengan. Ini artinya outputnya. Gitu. Sudah Bapak Ibu. Ini. Nah, kalau sudah di sini kan mungkin tampilannya kita sudah cukup familiar ya Pak ya dengan beberapa namanya ya Pak. Misalnya dengan koefisien ya. Ini parameternya. Konstanta kita 27,97. Koefisien kita 0,01 kayak gitu. Ini model kita linear. Kemudian standar errornya ada 1 dan 0,00. T statistiknya ada juga. Probability ada. Bapak kalau di SPSS Bapak Ibu itu kan tandanya namanya signifikansi ya Pak ya, sig ya. Iya. Kalau di sini Pak, probability. Jadi sama sih maksudnya. Jadi kita bisa pakai ini, bisa pakai T statistik. Kemudian ini R square-nya 0,89, R square adjusted-nya 0,89 juga, standar error regresinya 2,4, sum square recit. Ini hasil F statistik dan probability F statistik kita nggak pakai karena kita pakainya uji T. Kemudian ini ada main dependency variable, kemudian ada beberapa indikator Durbin-Watson untuk nanti uji autokorelasi. Nah, kita fokus ke tampilan ini Ibu Bapak. Dari tampilan ini kita bisa menguji hipotesa dan bisa mengestimasi parameter gitu. Kita menghasilkan dua parameter, tapi yang pertama kita menguji hipotesa dulu Bapak Ibu ya gitu. Nah, untuk menguji hipotesa kita ada dua pilihan. Kita mau membandingkan T hitung ini dengan T tabel atau mau membandingkan probability dengan alfa gitu. Kalau membandingkan T hitung dengan T tabel, berarti kan kita harus punya tabel statistik gitu. Nah, kriterianya sama Pak. H0 akan ditolak apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Gitu. H0 akan ditolak. Gitu. Karena daerah 0 dan H0 kan di daerah arsir ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau nilai T hitung ini, T statistik ini lebih besar dari T tabel, di tabel statistik maka H0 ditolak. Gitu. Tergantung pengujiannya mau dua arah atau satu arah. Kalau punya kita dua arah kebetulan. Gitu. Nah, ada cara kedua Pak dan Ibu, Bapak dan Ibu. Tidak dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, tapi kita ingin membandingkan ini Bapak Ibu, probability dengan alfa. Gitu. Nah, alfa di penelitian kita itu kita tetapkan 5% ya Bapak Ibu ya, sudah standar konsensusnya. Kita tetapkan alfa 5%. Nah, cara membandingkannya kalau kita mau ambil kesimpulan,
apakah H0 ini ditolak atau diterima, maka kriterianya begini Bapak Ibu. Kalau probability, sambil saya tulis ya, di sini, jika probability itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. H0 tidak diterima. Jika probability lebih kecil dari alfa. Alfa dalam hal ini 5%. Gitu ya. 5%. Maka H0 ditolak. Nah, ini kriterianya. Sebaliknya, kalau nilai probability-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima gitu. Kalau kita menerima H0, berarti kita menerima statement ini. Berarti kita menolak statement yang HA. Gitu. Tapi kalau kita menolak H0, menolak statement H0 ini, berarti kita menerima HA. Gitu. Saya rasa ini hanya review saja, karena Bapak Ibu pasti sudah terbiasa. Gitu. Nah, kita kembali ke sini, Bapak. Nilai probability kita adalah 0,0000. Kita bandingkan dengan alfa. Tadi alfa kita 5% ya Bapak Ibu ya, 0,05. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, karena kita menguji dua arah, di sini tidak ada pengaruh positif atau negatif, artinya kita melihat pengaruh saja. Berarti uji statistik kita dua arah, maka alfa kita harus kita bagi dua Bapak Ibu. 0,025. Karena 0,025 di kanan dan 0,025 di kiri gitu. Jadi 2,5% di kanan, 2,5% di kiri. Gitu. Jadi kalau kita menguji hipotesanya dua arah, berarti alfanya juga harus kita bagi dua, gitu, 2,5%. Berarti kita bandingkan probability dengan alfa 0,025 Bapak Ibu ya, gitu. Nah, nilainya masih lebih kecil ternyata karena ini 0,0000 gitu. Berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak gitu. Karena apa? Probability-nya lebih kecil dari alfa gitu. Kita menolak H0. Kita tolak. Karena kita menolak H0, berarti kita menerima HA gitu. Menerima hipotesis kerja. Berarti ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan per kapita terhadap konsumsi ayam. Sampai di sini kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata ada pengaruh yang signifikan. Meskipun sebenarnya ini kurang fair kesimpulan ini, nanti ada alasannya. Oke, tapi kita abaikan dulu alasannya. Yang penting kita ambil ini dulu. Ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan per kapita terhadap konsumsi ayam ditujukan dengan hasil probability yang lebih kecil dari alfa 0,025. Oke, kita sudah sampai di target pertama gitu kan. Kemudian kita masuk ke rencana kedua, bagaimana nilai parameternya gitu. Bapak Ibu, enaknya Evius itu kita bisa melihat parameternya itu langsung di variabelnya. Caranya tinggal Bapak ketik view, kemudian representation. Klik. Nah, di sini Bapak Ibu udah bisa lihat. Inilah parameternya. Itu. Y sama dengan 27,9 ditambah 0,01 X2. Nah, di sini berarti bisa kita baca, oh apabila pendapatan per kapita itu 0, maka nilai konstanta ini konsumsi ayam per kapita adalah 27,97 pound gitu. Tapi nilai koefisiennya yang ini Bu, Pak, X2 itu 0,01 gitu. Nah, cara membacanya berarti ketika pendapatan naik sebesar 1 satuan, maka konsumsi ayam juga akan naik karena tandanya plus ya Pak, juga akan naik sebesar 0,01 satuan gitu. Satuan masing-masing. Kalau ini tadi pendapatan itu satuannya adalah dolar, konsumsi ayam satuannya pound. Berarti ketika pendapatan itu naik 1 dolar, maka konsumsi ayam akan naik sebesar 0,01 pound. Berarti kalau pendapatan itu naik 10 dolar, konsumsi ayam naiknya 0,1 pound. Kalau pendapatan naiknya 100 dolar, maka konsumsi ayam akan naik 1 pound. Gitu. Cara membacanya seperti itu, Ibu Bapak. Itu saya rasa ini
pasti sudah terbiasa gitu. Kita kalau mau kembalikan klik estimation output ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat persamaan klik representation. Ini udah tinggal di copy aja di Word, selesai gitu. Copy, taruh sini, jadilah persamaan. Mau kembalikan lagi estimation output. Nah ini Bapak Ibu, apa istilahnya hasilnya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, kami persilahkan. Bapak Rikwan atau Ibu Rehulina. Ibu Rehulina keluar. Iya, Ibu Rehulinanya keluar. Pak Api, jadi kan yang pertama itu terkait dengan alfa yang digunakan 5% ini tadi kesepakatan. Apa ada nggak ya referensi yang bisa dirujuk untuk melihat bahwa memang ketika kita menggunakan EPUS itu bahwa alfanya sudah sepakati 5% itu kira-kira apa ya buku yang populer ya terkait dengan itu ya? Iya, Basic Econometric Damodar Gujarati Pak ya, gitu. Jadi basic buku dasar-dasar ekonometri, dasar-dasar ekonometri Damodar Gujarati itu memang di bagian awal menceritakan bahwa alfa yang kita gunakan itu cukup jika menggunakan alfa 5% gitu. Di contoh-contoh yang ada di bukunya pun juga menggunakan alfa 5% gitu Pak. Alasan yang kedua adalah penelitian ilmu sosial itu memang umumnya menggunakan alfa antara 5 sampai 10% gitu. Akan tetapi karena kita biasanya ya Pak ya yang dari basic ilmu ekonomi itu menggunakan data interval atau rasio yang sifatnya itu langsung numerik, maka kita berani menggunakan alfa yang lebih rendah karena data kita itu kan cenderung eksak gitu, tidak berupa preferensi yang dikodekan kayak gitu, sehingga kita bisa menggunakan alfa yang lebih rendah. Cuman kalau saya ditanya, ini alfa 5% dari mana gitu? Biasanya saya rujukannya adalah Damodar Gujarati, dasar-dasar ekonometri atau Parson Pak ya, gitu, statistik gitu. Basic statistik biasanya 2 itu saya. Yang sering kebalik gini Pak Rikwan, kadang teman-teman itu sering menguji hipotesa 2 arah, dia menggunakan alfa 5%, tetapi ketika menguji, itu probability-nya 5% dibandingkannya dengan alfa itu. Itu harusnya kan 2,5% gitu, karena kan 2,5 di kanan, 2,5 di kiri. Prosedur ini kan kita lakukan kalau kita mencari mencari T tabel ya Pak. Kalau 2 arah kan juga kita bagi 2 kan si alfa ini gitu. Makanya saya sering itu teman-teman itu, loh kalau misalnya uji hipotesanya 2 arah ya alfanya 2,5% gitu. Pengertian hipotesanya 2 arah itu gimana ya kali statementnya ya Pak ya? Bagaimana Pak? Statement hipotesa 2 arah itu maksudnya gimana ya? Oh gini Pak, kalau hipotesanya seperti ini 2 arah Pak. Karena apa? Karena kita hanya bicara ada pengaruh atau tidak gitu, ada pengaruh signifikan atau tidak gitu. Jadi pengaruh itu kan bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif ya Pak ya, gitu. Kalau kita pakai tabel kurva lonceng statistik. Nah, kalau di bangunan hipotesanya itu kita mengabaikan arah, mau positif mau negatif terserah. Pokoknya yang penting ada pengaruh atau tidak. Nah, maka ini hipotesanya 2 arah, karena kita akan mencari pengaruh saja gitu. Nah, berarti kan mau pengaruhnya positif, mau pengaruhnya negatif nanti akan tertampung di sini ya Pak ya, gitu. Tapi kalau hipotesanya 1 arah, berarti di sini kita sudah beri statement Pak gitu. Misalnya ini tidak ada pengaruh negatif gitu. Berarti ini hipotesanya 1 arah kiri nih Pak gitu. Oh gitu. 1 arah kiri. Di sini HA-nya juga harus sama Pak ya. Ada pengaruh negatif. Harus ikut Pak. Gitu. Sebentar ya Mas, saya catat dulu ya. Oke Pak, gitu. Sambil Bapak mencatat mungkin saya bisa sambil ceritakan ya Pak gitu. Karena Pak, kalau membangun hipotesanya kita itu langsung 1 arah, misalnya ini Pak, 1 arah kiri begitu.
misalnya dalam kenyataan sebetulnya ada pengaruh, tapi pengaruhnya itu positif, gitu. Ada pengaruh. Nah ini kalau di hipotesa H0-nya tetap ditolak Pak gitu. Meskipun dalam kenyataan sebenarnya ada pengaruh positif gitu. Tetapi kan kita di hipotesa mintanya ada pengaruh negatif enggak gitu. Jadi misalnya ada pengaruh tapi positif, ya udah tak tolak karena saya mintanya mau lihat ada pengaruh negatif enggak gitu. Makanya alfanya kita bisa tegas Pak. Kalau hipotesanya satu arah seperti ini, bisa langsung pakai 5% gitu. Karena nanti otomatis kalau misalnya hipotesanya satu arah, ketika ada pengaruh di arah sebaliknya, maka H0 tetap akan ditolak. Itu kira-kira Pak. Terus juga ini Pak Ridwan, dulu saya pernah ditanya sama dosen saya gitu. Saya pernah bilang gini, ada pengaruh antara upah terhadap misalnya harga, pengaruh antara upah terhadap konsumsi gitu. Dosen saya pernah bilang gini, memang kalau ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, si koefisien kan tetap akan ada angkanya gitu. Nah, terus saya waktu itu bingung Pak, oh iya ya Pak, gimana gitu. Nah, makanya terus datanglah sebetulnya esensi dari regresi itu adalah signifikansi, bukan pengaruh atau tidak gitu. Pasti ada pengaruh. Itu akan terlihat dari nilai koefisien, nilai parameter yang ada. Sekecil apapun pasti akan ada nilai koefisiennya gitu. Jadi artinya sekecil apapun itu akan ada pengaruh gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang menjadi concern itu adalah signifikan atau tidak gitu. Makanya sejak saat itu Pak, terus oh ya berarti memang kuncinya itu adalah sebetulnya pengaruhnya itu signifikan atau tidak gitu. Jadi oh gitu. Itu kira-kira Pak Ridwan. Sebetulnya proses pengambilan kesimpulan kita ini belum lengkap Pak ya gitu, karena kan aturannya adalah kita harus memastikan model ini bagus dulu gitu, blue dulu. Caranya dengan melakukan pengujian asumsi klasik gitu. Cuman memang kalau belajar regresi itu biasanya asumsi klasik munculnya belakangan gitu, diajarinya belakangan. Ya asumsinya ini datanya udah bagus gitu. Mungkin nanti setelah ini minggu besok kita belajar regresi linear berganda, sambil saya langsung nanti akan juga lihatkan pengujian asumsi klasiknya. Itu Pak Ridwan. Ya, yang kedua barangkali mau konfirmasi aja nih Pak, kan tadi kan kita ini kan variabelnya katakanlah X1 tadi ya, Y sebagai apanya variabel dependennya. Nah, ketika kita menggunakan EPIUS tadi kan lebih kurang seperti yang kita praktekkan barusan tadi ya. Ya. Nah, maksud saya begini, seandainya lah kita anggap tadi kan itu kan berarti kan datanya kan memang data rasio kan seperti itu. Iya Pak. Nah ini seandainya lah datanya tadi kita bilang apakah itu tadi nominal atau ordinal seperti itu kan, umpamanya kan kita sedang meneliti tentang kinerja karyawan seperti itu kan, anggaplah Y sebagai kinerja, kemudian X1-nya adalah disiplin kerja. Disiplin ini kan mungkin dibangun dari berbagai pertanyaan tadinya, sehingga konstruk pertanyaan sehingga menghasilkan ya apakah dia pakai skala Likert tadi atau apa seperti itu. Nah, kemudian dapatlah angka-angkanya yang mewakili X1 mungkin dari kalau tadi kita ini ada data 23, kita anggaplah sebagai 23 responden seperti itu, kemudian kita run dengan EPIUS. Kira-kira itu nanti hasilnya seperti apa kira-kira? Keluar juga barangkali apa atau gimana penjelasannya? Keluar Pak gitu. Hasilnya akan keluar gitu. Kemudian
hasilnya juga keluarnya nanti akan sama dengan kalau kita mengolah dengan SPSS, karena prosedurnya kan kita selesaikan dengan regresi OLS ya Pak ya, gitu. Ya. Nah, di SPSS pun nanti akan menghasilkan angka yang sama, output regresinya gitu. Akan sama karena yang kita selesaikan dengan menggunakan prosedur regresi OLS gitu. Cuman Pak, ada kelemahan kalau kita merun dengan eViews gitu. Kelemahannya adalah dengan karakter data yang tadi disampaikan oleh Bapak, di mana variabel X dan Y-nya itu berupa skala Likert, sehingga jawabannya itu adalah penambahan dari jawaban konstruk-konstruk pertanyaan tadi. Maka kan seharusnya kita melakukan satu pengujian dulu, gitu Pak ya, yaitu uji validitas reliabilitas gitu. Nah, kalau di SPSS kan kalau validitas gampang Pak ya, kita tinggal lihat korelasinya saja, bandingkan dengan korelasi secara umum ke Y. Kalau reliabilitas kita tinggal lihat Cronbach alfanya. Kalau di eViews nggak kelihatan Pak gitu, sehingga tidak bisa diuji validitas reliabilitasnya gitu. Sehingga kalau di eViews kita tidak bisa memodifikasi sebetulnya pertanyaan mana yang nggak valid gitu, jawaban mana yang menjadikan ini tidak reliable gitu. Padahal dua itu penting gitu sebelum kita mengolah gitu, Pak. Nah, ini kelemahannya kalau di eViews, Pak. Tapi angkanya akan sama karena diproses dengan regresi OLS. Tapi ketika kita masukkan di data awal tadi itu dia standarnya annual saja lah kita buat ya kalau umpamanya. Kalau dimasukkan di data awal kan ini berarti datanya cross section ya Pak ya gitu. Datanya ya lebih kurang seperti time series lah ya kan? Kalau datanya, kalau gini Pak, ya, kalau tadi ini apalah saya berpikir-pikir seandainya kan gitu kan ya tadi yang variabel kinerja tadi dan disiplin tadi itu kita coba masukkan di eViews ini kira-kira kalaupun memang tadi ada pernyataan kurang tepat dan sebagainya, ada kelemahan dan sebagainya tadi, artinya setidaknya yang mendekati hasil nanti konstantanya dapat, koefisiennya dapat untuk X1-nya gitu, itu pilihan-pilihan di awalnya apa ya, yang lebih mendekati, lebih kurang seperti itu. Gini Pak, yang pertama biasanya untuk data yang dicontohkan Bapak itu data cross-sectional Pak ya, di mana saat ini tidak lagi tahun 1960 sampai sekian, tapi ini observasi Pak ya, orang 1, orang 2, orang 3, orang 4 gitu ya. Berarti datanya cross-section. Kalau datanya cross-section berarti di penginputan awalnya tidak yang ini Pak ya, tidak yang ini, tetapi dengan teknik yang lain gitu. Misalnya ini saya save. Jadi menginputnya di awal begini Pak. New work file. Nah, ininya adalah undate Pak. Oh, itu ya. Ininya undate cross-sectional gitu. Kalau nanti yang ininya itu Bapak kasih regular frekuensi, bisa Pak. Tapi data cross-section ini akan dibaca time series Pak. Gitu. Jadi ini dilihatnya integer date gitu. Ini. Biasanya teman-teman saya banyak yang ketipu gitu Pak. Jadi datanya cross-section Pak. Datanya cross-section, tetapi di inputnya itu begini Pak, tetap dengan date regular frekuensi, kemudian yang ini dipilihnya itu integer date. Artinya kan datanya itu nggak ada tahun, nggak ada bulan, pokoknya data pertama, data terakhir lah. Ini diisinya ini 1, ini 40 gitu, misalnya ada 40 observasi gini. Nah, ini dia nanti bacanya sebetulnya baca time series Pak, bukan baca cross-section. Nah, kalau baca cross-section harusnya begini. Unstructured, observasinya misalnya 40 gitu ya Pak. Udah diklik, nah ini ketemu Pak, ini 40 observasi, udah sama, objek, new objek. Ininya tetap series. Ininya X1. Nah, ini nanti bentuknya udah kayak SPSS Pak, hasilnya akan sama. Gitu. Sebenarnya lusa itu saya mau ini Pak, mau menginputkan data cross section, cuman beda di situ sih Pak, jadi udah bisa. Gitu Pak. Jadi mungkin Bapak besok nih Pak bisa sharing di teman-teman kampus itu, kalau misalnya ngolah eViews itu menginput data di depannya supaya jangan keliru ya. Di tempat saya itu sering Pak keliru. Diulang tadi terus work file
Word file. Kalau datanya cross section ini yang dipilih unstructured Pak ya, unstructured atau undate yang awal, gitu. Baru di observasinya itu masukkan angka jumlah ya. Ya, observasinya ada berapa gitu baru. Nah, ini prosedurnya cross section sudah betul Pak, gitu, input datanya. Hasilnya lebih kurang hampir sama seperti kalau kita mengerjakan di SPSS ya. Persis Pak ya, karena kan prosedur regresi kita OLS juga sama, cuma hanya beda di situ aja Pak. Kita nggak bisa lihat validitas dan reliabilitasnya saja. Mungkin kalau validitas masih bisa Pak, karena kan di sini juga bisa lihat korelasi. Cuma kalau reliabilitas tidak bisa, karena kan itu harus dengan Cronbach alpha ya Pak. Kalau di sini nggak keluar Cronbach alpha-nya kalau di EVIUS. Itu Pak Ridwan ya, itu udah bisa, udah cakap sekali ini mengolah EVIUS dengan regresi. Hanya pulang-pulang. SPSS belum hatam juga sesungguhnya. Kadang kalau ada penelitian itu ya sama kawan, jadi ketika ya diskusinya, oh gitu rupanya gitu. Tapi paling tidak nanti di kampus Bapak udah jadi pionir Pak, udah jadi pionir untuk meluruskan mungkin beberapa hal yang selama ini simpang siur kayak gitu. Dan rasanya jadi yang pertama Pak ya nanti yang olah pakai EVIUS gitu. Ya, setidaknya nanti kalau ada mahasiswa yang kan bisa coba diajak untuk menggunakan EVIUS yang datanya ya, apalagi kalau ada time series kan sebenarnya nggak ada masalah kan, tapi kalau dia pun umpamanya menggunakan ya hasil wawancara yang dikonstruk seperti itu sehingga menghasilkan angka nantinya untuk masing-masing variabel kan tetap dapat kan, artinya memang tadi kita sepakat bahwa mungkin untuk melihat reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ya masih harus cari solusi yang tepat lah untuk itu, mungkin menggunakan PSS atau apa. Iya Pak, itu. Baik Pak, kalau begitu mungkin besok kita bisa lanjut ke regresi linear berganda. Jadi data kan sudah kita input Pak ya, jadi enak besok kita tinggal otak-atik saja. Nanti sambil ini Pak, sambil kita belajar tentang pengujian asumsi klasik gitu. Jadi kita mau lihat pengujian asumsi klasik, harapannya hari Rabu nanti kita bisa ke treatment penyembuhan gitu. Jadi kalau terkena penyimpangan itu cara penyembuhannya bagaimana. Kalau di EVIUS mudah Pak. Gitu. Terus kalau Kamis ya paling nanti panel gitu. Itu saya rasa. Jadi begitu Pak Ridwan. Ya. Nah, istirahat dulu, lanjut lagi besok. Terima kasih Pak Ridwan atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok Pak ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.